Halo warga Jakarta, kembali lagi bersama saya Robi Cahyadi. Program Berita Jakarta hari ini, 13 November 2025, menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Ada informasi suku dinas Bina Marga Jakarta Utara berhasil memperbaiki lebih dari 5.300 titik lampu penerangan jalan umum atau PJU yang padam selama periode Januari hingga Oktober 2025 di 6 kecamatan. Petugas dikerahkan dengan sistem 3 shift dengan target tindak lanjut aduan maksimal 2 kali 24 jam. Hal ini dilakukan demi memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Jakarta Utara. Kemudian informasi dari Diskominfotik DKI Jakarta menggelar acara ngobrol bareng Berita Jakarta di SMKN 19 Jakarta Pusat. Kegiatan bertema How to Become a Journalist ini diikuti 100 pelajar dari berbagai jurusan. Para siswa diperkenalkan lebih dekat profesi jurnalis dan proses produksi berita yang kredibel. Sebagian siswa bahkan mendapat kesempatan istimewa untuk menjadi presenter program Berita Jakarta. Kegiatan rutin ini selain untuk mengedukasi serta meningkatkan literasi siswa, juga diharapkan mampu menanamkan nilai kejujuran dalam mengelola informasi publik. Selanjutnya, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Benjamin Paulus Octavianus memberikan apresiasi atas program Basmi TBC yang digagas oleh Kampung Siaga TBC di RW 10 Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaksanaan program pemberantasan TBC di kampung ini dari total 3.100 orang penduduk, 2.000 diantaranya telah menjalani screening sejak program ini berjalan. Deteksi dini penting guna memutus mata rantai penularan TBC. Pemerintah Kota Jakarta Utara juga berkomitmen untuk terus mengawasi dan memonitor kasus TBC di 69 RW yang telah dikukuhkan sebagai kampung siaga. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. DPRD bersama pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Raperda APBD tahun 2026 dengan nilai total anggaran Rp81,3 triliun. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa subsidi pangan maupun bansos bagi warga Jakarta tahun 2026 tidak akan terganggu. Pengesahan rancangan peraturan daerah atau Raperda APBD tahun 2026 dilakukan dalam rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat. Dalam rapat ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa anggaran untuk subsidi pangan bagi warga Jakarta tidak akan terganggu. Maka dengan demikian nanti saya akan meminta kepada tim DPRD DKI Jakarta untuk mengkaji, mempelajari kembali hal ini dan mudah-mudahan perbedaan ini bisa tidak ada. Karena saya yakin semangat kita sama untuk subsidi pangan pasti akan menjadi prioritas bagi kita semua. Pramono memastikan bahwa tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD akan segera menyelesaikan masalah anggaran subsidi pangan yang sempat disoroti oleh anggota Dewan. Meski mengakui ada pemotongan dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat, Pramono menjamin Pemprov DKI Jakarta tetap berkomitmen untuk mengutamakan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi adanya dugaan kasus pelecehan seksual di lingkungan kerja PT Transjakarta. Ia meminta manajemen Transjakarta memberikan sanksi berat kepada terduga pelaku. Berikut pernyataan Pramono di Balai Kota DKI Jakarta. Yang pertama sebenarnya saya nggak tahu, tapi kalau memang ada pelecehan dan orangnya tahu, saya akan minta untuk ditindak setegas-tegasnya. Karena bagaimanapun sekarang ini Transjakarta itu citranya sudah baik. Sehingga jangan sampai citra yang sudah baik kemarin kemudian memberikan kesempatan 15 orang perempuan untuk menjadi driver. Kemudian juga ada Zidan diterima di Transjakarta dan fasilitas pelayanannya baik. Tetapi kalau kemudian ada orang yang melakukan pelecehan, siapapun itu, kalau itu benar, saya minta ditindak setegas-tegasnya.
Kita ke segmen Info Jakarta. Kabar baik bagi warga Jakarta, khususnya para lansia. Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta kembali membuka pendaftaran Kartu Layanan Gratis atau KLG untuk transportasi umum. Kegiatan ini akan berlangsung pada Minggu 16 November 2025 pukul 6 hingga 10 pagi di booth Dishub DKI Jakarta, Bundaran HI, Jakarta Pusat. Untuk informasi lengkapnya, simak informasi berikut. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 14 November 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Ceyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.